gelombang, gelombang itu sebenarnya adalah ya getaran yang merambat. Jadi kita ada hubungannya dengan getaran. Ini adalah pengertian daripada gelombang. Pada saat kita belajar tentang gelombang, dia ada dibedakan atas kategori tertentu, yaitu adalah yang pertama medium perambatannya. Gelombang dibedakan atas gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang dia itu dalam merambat itu butuh medium perantara. Seperti apa contohnya? Misalkan ya kayak seperti saya ngomong saat ini, gelombang bunyi. Gelombang bunyi, kalau misalkan ada orang yang dia itu ngomong, di sini itu ada ngomong dengan suara tertentu, terus kemudian ada orang lain yang dengar di kejauhan. Nah, ini tuh butuh medium. Dalam hal ini adalah udara. Kalau misalkan di sini tuh hampa udara, maka orang ini juga nggak bakalan dengar apa yang dibicarakan oleh orang yang pertama. Ini orang yang pertama, ini orang yang kedua. Medium perantara dalam hal ini ada 3, yaitu adalah zat padat, zat cair maupun udara. Jadi kalau zat padat ya contohnya mungkin kayak seperti singa memanggil kawanan yang lain. Itu bukan zat padat, itu udara. Zat cair misalkan kelompok ikan-ikan, dolphin manggil teman-temannya lewat air. Atau mungkin ada kecipak daripada kaki orang yang dia itu di laut tertentu, dia terdampar dan memancing ikan-ikan di sekitarnya untuk bergerak mendekati dia. Nah, itu kan berarti gelombang yang merambat lewat zat cair. Gelombang yang merambat lewat zat padat itu seperti misalkan gerakan kereta yang dia itu kita bisa dengar di kejauhan pada saat bunyi daripada kereta itu mendekati kita. Kan ada kedengaran daripada suara daripada getarannya dia kan. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak butuh medium perantara. Contohnya kayak seperti apa? Misalkan kita sering sekali pakai wifi kan, gelombang radio lah atau gelombang ultraviolet lah, itu nggak butuh medium perantara. Jadi itu kalau berdasarkan mediumnya. Berdasarkan arah rambatannya, gelombang dibedakan atas 2, yaitu adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gambarnya kira-kira seperti ini. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarnya. Jadi kalau misalkan kita lihat arah rambatnya itu ke kanan, kalau misalkan di sini itu adalah sumber daripada getarannya, sementara arah getarnya itu juga arahnya itu ke kanan. Tapi beda dengan di sini itu arah rambatnya itu adalah ke arah kanan, tetapi arah getarnya itu ke atas. Jadi di sini ini namanya adalah gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Pada saat kita bicara tentang gelombang transversal, ada beberapa istilah-istilah khusus, yaitu di sini ini istilahnya adalah simpul. Ini adalah simpul, ini adalah simpul. Ini adalah namanya itu posisi kesetimbangan. Ini adalah simpul, ini adalah simpul. Ini jaraknya sama semua ya sebenarnya. Dari sini ke sini atau dari sini ke sini itu jaraknya sama. Ini itu adalah posisi untuk perut. Ini perut, ini perut. Ini lebih detail, ini dikatakan sebagai puncak gelombang. Sementara ini namanya adalah lembah gelombang. Yang dinamakan satu gelombang, pengertiannya adalah dari puncak ke puncak, dan itu dinamakan sebagai lambda. Kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk simbol, ini bacanya adalah seperti ini, lambda atau panjang gelombang, panjang daripada satu gelombang. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu panjang gelombang, kita bisa dari jarak dari puncak ke puncak gelombang atau dari lembah ke lembah gelombang. Berarti dari sini ke sini itu adalah satu lambda. Atau mungkin kita bisa lihat dari simpul ke simpul berikutnya. Dari simpul ini kan dia mau bergerak ke atas. Nah, kita juga dari simpul ini yang bergerak ke atas. Nah, dari sini ke sini itu adalah satu lambda. Itu pengertiannya. Nah, kemudian kalau untuk gelombang longitudinal, dia ada 2 peristiwa. Yaitu gambar saya nggak terlalu bagus ya. Ini adalah rapatan, yang ini itu adalah renggangan. Jadi dia merenggang, yang ini rapatan lagi, yang ini adalah renggangan dan rapatan lagi. Yang dimaksud dengan satu gelombang adalah jarak dari satu rapatan dan satu renggangan. Atau misalkan kita bisa lihat jarak dari pusat perapatan ke pusat perapatan berikutnya. Ini adalah lambda. Atau pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya. Itu adalah satu lambda juga. Nah, itu jelas ya tentang satu gelombang. Untuk hitungannya,
sebenarnya hampir sama dengan pada saat kita belajar di getaran. Pada saat di getaran kan periode adalah waktu untuk melakukan satu getaran. Nah, ini tinggal diganti satu gelombang. Simbol untuk periode kan T besar, kita bisa tulis adalah karena ini urusannya dengan waktu, berarti ini waktu dibagi sama N. Ini adalah waktunya. Kalau yang di getaran N kan adalah jumlah getaran, tapi dalam hal ini di sini adalah jumlah gelombang. Sementara kalau kita bicara tentang frekuensi, itu adalah banyaknya gelombang, berarti di sini adalah N dibagi T. Hubungan antara mereka kita bisa tulis T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Sama aja dengan getaran ya. Yang berbeda adalah pada saat kita bicara tentang gelombang, dia ada namanya itu kecepatan untuk merambat. Pada saat kita bicara tentang kecepatan untuk merambat, berarti kita berbicara tentang arah yang ini ya, arah yang ke kanan. Ini juga arahnya ke kanan, karena dia ada kecepatan untuk bergetar. Dalam hal ini kita nggak belajar kecepatan untuk arah bergetar, karena ini dipelajari di level SMU. Jadi yang kita pelajari cuma kecepatan untuk merambat. Nih, kecepatan gelombang itu untuk merambat. Jadi kalau kita tulisin dalam bentuk perumusan, kita bisa tulisin lambda. Ingat ini bacanya adalah seperti ini. Namanya adalah panjang gelombang, panjang satu gelombang. Cara gampang untuk ngafalinya adalah lambda sama dengan TV. Karena T itu sama dengan 1/F, nah kita punya perumusan yang lain, lambda sama dengan 1/F dikali sama V, atau kita bisa tulis lambda sama dengan V/F. Ini panjang gelombang, ini periode, ini adalah kecepatan untuk merambat atau cepat rambat. Ini juga cepat rambat. F-nya ini adalah frekuensi ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Sebuah gelombang bumi merambat dengan kecepatan 300 meter per detik. Ini adalah simbolnya V, ini simbolnya itu adalah F. Nah, kita kan tahu lambda sama dengan T kali V, atau kita bisa ganti V/F. Mungkin ingatnya salah satu karena ini agak susah untuk diingat. Kalau kita mau nyari tahu panjang gelombang, karena dia diketahui cepat rambat sama frekuensi, ya tinggal masukin cepat rambatnya 300, ini 400, berarti ini adalah 3/4 meter. Atau kita bisa tulisin 75 cm. Sekarang kita latihannya.